Hai, hari ini gua akan unboxing handphone dari Redmi. Dan ini handphone menurut gue menarik karena dari segi harganya yang juga fantastis murah ya, di harga 2 juta dan lu udah bisa dapat RAM 8 GB. Actually sebenarnya gue tahu di zaman sekarang RAM 8 GB udah cukup banyak handphone-handphone yang udah keluar, tapi kita lihat apa yang akhirnya Redmi ini kurangin, karena menurut gue pasti nggak mungkin semuanya kelebihan, pasti ada kekurangannya juga. Gue akan banyak bahas sekarang, gue akan langsung buka aja. Let's go! Feel it, bro. Ini nanti ya kan, kita siap buat nanti terakhir kita akan bahas. Di dalamnya kita lihat ada apa aja. Seperti biasa, gue yakin ini pasti ada casing ya, karena cukup momentable ya. SIM card ejector ya ada juga pasti ya. Di sini ada beberapa surat-surat. Terima kasih ya, sama-sama ya, kita sudah beli ini. Mantap. Oke lah, not bad lah. Untuk charger, nah ini kabel charger nih yang cukup menurut gua krusial. Di sini maksimal tuh bisa 22,5 watt. Padahal untuk handphone ini yang gua tahu maksimal ini cuman bisa 18 watt. Ini kita dapat USB Type A to USB-C pastinya. Cantik banget birunya. Keren. First impression, gue melihat case-nya dan feels gue waktu pakai, I'm happy with it gitu ya. Seneng banget. Kenapa? Mungkin ada beberapa yang berargumen kalau iya ini kan desainnya mirip-mirip aja sama handphone ya pada umumnya. Betul, emang gue juga nggak bisa memungkiri itu. Tapi secara feels, gue berasa ini premium banget. Dan kalau misalnya kalian sadar di sini, bahkan itu juga ditulis di boxnya sebenarnya, ini tuh premium glass. Jadi di belakangnya mereka tuh pakai bahan kaca. Di bagian atas ada air blast ya. Ini dia salah satu keuntungan ya semua orang pakai Xiaomi adalah dia bisa nyalain AC ya. Baiklah, kita akan buka SIM tray-nya. Jadi dia itu bisa pakai satu SIM card dan satu memory card. Yes, mereka di sini udah menggunakan MIUI 14, good. Pilih bahasa Inggris lah, gila lo bro. Oke. Ya masih ngelek-ngelek dikit, mungkin dia masih kayak baru bangun tidur tuh ya, masih nyari nyawa dulu nih. Pertama hal yang akan gue lakukan adalah naikin brightness ya, biar kalian bisa melihat ini dengan baik dan benar. Gue pengen cek kalau full itu semana sih. Actually untuk brightnessnya ini tuh dia di 550 nits, yang which is ya oke lah. Gue suka ya karena ini tidak pakai raindrop ya modelnya, dia pakai punch hole gini, udah sangat modern. Untuk frame gue bisa bilang ini tidak setipis itu, apalagi dagunya ya, dagunya gede sendiri. Ini kayaknya kiri kanan atas sama, dagunya dong rada dipanjangin. Gue nggak ngerti kenapa, apakah memang harus seperti itu apa biar lu kan handphone murah, udah deh nggak apa-apa dagunya gitu. Tapi harusnya kita tidak mempermasalahkan hal itu. Untuk dari segi layar gue bisa bilang ini gede ya, di 6,7 inch ya. Refresh rate-nya dia sudah dapat di 90 Hz. Tinggi, tapi gue udah bisa bilang sekarang ini jadi standar baru nih untuk handphone di kelas 1 juta atau 2 jutaan. Kalau dulu kan boro-boro lu ngomong 90 Hz lah, 60 Hz aja udah bagus. Di sini udah 90 Hz. Plus lagi yang gue mau kasih lihat ke kalian adalah, nah di sini kita bisa lihat RAM-nya 8 GB. Coy. Oke, dan mereka udah menggunakan MediaTek Helio G88, itu juga udah standar yang cukup bagus untuk lu main game. Ya, gue nggak bisa cobain sekarang karena gue belum download dan segala macam, karena ini real unboxing. Apa dong kekurangannya? Kenapa harus loading itu tadi tuh. Loadingnya itu tuh yang menurut gue bisa menjadi kekurangan. Kenapa? Karena memang mereka ini masih menggunakan eMCC 5.1 ya, belum menggunakan UFS. Jadi untuk lu ngebuka aplikasi atau segala macam cenderung akan lebih lama daripada kalau handphone ini udah menggunakan UFS. Ya, buat yang belum follow YouTube Tech juga jangan lupa ya.
Di sini untuk volumenya menurut gua B aja, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Tapi memang yang perlu kalian notice dari segi speakernya di sini mono. Ini menjadi kekurangan. Kenapa? Karena waktu Redmi 10 speakernya itu stereo. Ini salah satu yang di-radio sama mereka. Oh, kamera. Ya, kameranya di sini ada di berapa? 50 megapiksel ya, kalau nggak salah ingat gua. Ya betul, 50 megapiksel dan udah AI kamera. Kita cabut ke kamera di sini. Ya, kamera kita akan mencoba foto-foto semua barang-barang ya di sekitar sini aja. Coba kita foto ini. Itu hasilnya foto muka gua ya. Kalau emang modelnya udah ganteng udah susah sih memang. Potretnya Blu-ray tuh bisa sampai 1,8 1.0 ya, jangan ya terlalu lebay ya. Saudara-saudara, kita bikin 1,8 aja biar kayak kamera beneran. Hasilnya tuh gimana? Ya menurut gua cukup lah. Ada night mode-nya juga dan 50 megapiksel nih, kita yang perlu coba tuh yang 50 megapiksel sebenarnya. Ya itulah ya, tapi menurut gua apa mungkin gue kagak ngerti kamera ya, cuma ya biasa aja sih menurut gue, nggak terlalu gimana banget. Oh, video ini yang unik karena kalian perlu perhatikan di sini video ini kita bisa videoin 1080 untuk depan dan untuk kamera belakangnya. Cek 1, 2, 3, ini dia video dari handphone Redmi 12 dan kalian bisa dengar juga mikrofonnya seperti apa, apakah bagus atau tidak. Yang sudah pasti tidak sebagus itu karena ini tuh mikrofonnya single ya, jadi satu doang. Tapi ya harusnya kedengeran kalau buat zoom call atau ya buat teleponan. Paling itu aja kalau dari impresi gua pakai handphone ini. Jadi overallnya gimana bro gitu ya. Overallnya menurut gua untuk harga segini cakep banget. Tapi ada satu hal yang menurut gua ini penting banget untuk di-considering sebelum kalian beli. Karena untuk NFC ini tuh cuman untuk wilayah-wilayah tertentu dan kayaknya di Indonesia ini belum bisa. NFC itu menurut gua fitur yang cukup penting. Sayang banget kalau demi spek gede tapi fitur yang penting malah jadi harusnya diturunin atau misalnya dihilangkan. Tapi balik lagi tergantung penggunaan dan tergantung kebutuhan kalian pakai handphone itu juga seperti apa. Paling segitu saja dari saya. Semoga video ini bisa membukakan mata ya, menjelikan mata kalian. Apakah Redmi apakah Redmi 12 ini buat saya atau tidak? Boleh tulis di kolom komen juga kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda dari gue. Sekian aja, jangan lupa juga di follow YouTube gua, TikTok gua, dan Instagram gua. Di awal, bukan di awal, bahkan di judul, gue menulis ada sebuah kata-kata yang mungkin membuat Anda masuk ke video ini. Itu lagi giveaway kan? Betul. Jadi barang ini akan menjadi milik salah satu dari kalian yang menonton. Caranya gimana? Caranya kalian tinggal pergi ke Instagram tag ID, kalian lihat post foto gue yang ini, kalian masuk, kalian like, kalian komen. Komennya apa bang? Komennya tinggal bilang mau, cuman mau aja, dan di-mention ke 3 teman kalian. Buat detailnya pokoknya kalian lihat aja di postingannya karena gue juga pasti post sih. Segitu aja dari gue. Bye-bye.